Vladimir Lenin lahir pada 22 April 1870 di Simbirsk, Rusia. Vladimir Ilyich Ulyanov adalah nama lengkapnya. Istri Lenin adalah seorang mentor dan dia memiliki pendidikan yang baik. Lenin dikeluarkan dari perguruan tinggi ketika berusia 17 tahun karena ikut demonstrasi politik dan juga ikut. Saya belajar hukum dan membaca literatur revolusioner, terutama karya-karya Karl Marx selama beberapa tahun saat tinggal bersama teman sekamar saya. Karya-karya ini membahas gagasan pemberontakan kelas pekerja atau proletariat yang akan meminggirkan masyarakat umum tanpa sekolah. Pada tahun 1891 ia lulus ujian hukum. Tetapi praktik hukumnya dengan cepat mengambil kursi belakang untuk aktivitas revolusionernya. Ketika ia mulai membuat dirinya sendiri di dunia Marxisme Rusia, Vladimir Lenin mendirikan Partai Komunis Rusia, memimpin revolusi Bolshevik dan merupakan arsitek negara Soviet. Berikut kata-kata Vladimir Lenin yang jarang terangkat dan penuh pesan mendalam. Kapitalis akan menjual tali yang dengannya kita akan menggantung mereka. Kebebasan dalam masyarakat kapitalis selalu tetap sama seperti di Republik Yunani kuno, kebebasan untuk pemilik budak. Tidak akan ada kebebasan yang nyata dan efektif dalam masyarakat yang didasarkan pada kekuatan uang. Dalam masyarakat di mana massa pekerja hidup dalam kemiskinan dan segelintir orang kaya hidup seperti parasit. Status wanita sampai sekarang telah dibandingkan dengan seorang budak perempuan telah terikat pada rumah. Dan hanya sosialisme yang dapat menyelamatkan mereka dari ini. Mereka hanya akan sepenuhnya dibebaskan ketika kita berubah dari pertanian individu skala kecil ke pertanian kolektif dan kerja kolektif tanah. Kebebasan penulis, artis, atau aktris borjuis hanyalah ketergantungan terselubung pada kantong uang, pada korupsi, pada pelacuran. Imperialisme adalah tahap akhir dari kapitalisme. Setiap masyarakat berjarak 3 kali makan dari kekacauan. Apa yang menyebabkan perang keserakahan kantong uang dan kapitalis Italia yang membutuhkan pasar baru dan pencapaian baru untuk imperialisme Italia? Semua ilmu pengetahuan resmi dan liberal membela perbudakan upah, sedangkan Marxisme telah menyatakan perang tanpa henti terhadap perbudakan itu. Di mana dan kapan kerusuhan dan anarki diprovokasi dengan tindakan yang bijaksana. Jika pemerintah bertindak dengan bijaksana, dan jika tindakan mereka memenuhi kebutuhan petani miskin, apakah akan ada kerusuhan di antara massa petani? Bukankah fakta bahwa semakin pesat perdagangan dan kapitalisme berkembang, semakin besar pula konsentrasi produksi dan kapital yang menimbulkan monopoli? Sebuah monopoli, begitu ia terbentuk dan menguasai ribuan juta, tak terelakkan menembus ke dalam setiap bidang kehidupan publik, terlepas dari bentuk pemerintahan dan semua detail lainnya. Demokrasi sangat penting bagi kelas pekerja dalam perjuangannya untuk kebebasan melawan kapitalis. Pelucutan senjata adalah cita-cita sosialisme. Tidak akan ada perang dalam masyarakat sosialis, akibatnya pelucutan senjata akan tercapai. Di penjara, seseorang menjadi revolusioner sejati. Tidak ada ampun bagi musuh-musuh rakyat ini, musuh-musuh sosialisme, musuh-musuh rakyat pekerja. Perang sampai mati melawan orang kaya dan pengikut mereka, kaum intelektual borjuis perang melawan bajingan, pemalas, dan orang gaduh. Revolusi tidak pernah bisa diprediksi, itu tidak bisa diramalkan, itu datang dengan sendirinya, revolusi sedang terjadi dan pasti akan berkobar. Sosial demokrasi revolusioner selalu memasukkan perjuangan reformasi sebagai bagian dari kegiatannya. Tetapi ia menggunakan agitasi ekonomi untuk tujuan menyampaikan kepada pemerintah. Tidak hanya tuntutan untuk segala macam tindakan, tetapi juga, dan terutama, tuntutan agar ia berhenti menjadi pemerintahan otokratis. Tidak ada satupun masalah perjuangan kelas yang pernah diselesaikan dalam sejarah kecuali dengan kekerasan. Ketika kekerasan dilakukan oleh rakyat pekerja, oleh massa yang tereksploitasi terhadap para pengisap, maka kami mendukungnya.
lebih menyenangkan dan bermanfaat untuk melalui pengalaman revolusi daripada menulis tentangnya. Kekuatan intelektual buruh dan tani tumbuh dan semakin kuat dalam perjuangan mereka untuk membulingkan borjuasi dan kaki tangannya, kelas terpelajar, antek-antek kapital, yang menganggap diri mereka sebagai otak bangsa. Faktanya, mereka bukan otaknya tetapi eksplikatif. Perhatian harus dicurahkan terutama untuk mengangkat para pekerja ke tingkat revolusioner, bukan tugas kita untuk turun ke tingkat masa pekerja. Bagi kami, sangat menyakitkan melihat dan merasakan kebiadaban, penindasan dan penghinaan yang diderita negara kita yang adil di tangan para tukang daging tereng, para bangsawan dan kapitalis. Tetapi siapapun yang mengharapkan bahwa sosialisme akan tercapai tanpa revolusi sosial dan kediktatoran proletariat bukanlah seorang sosialis. Cara terbaik untuk mengendalikan oposisi adalah dengan memimpinnya sendiri. Kami bukan utopis, kami tidak bermimpi untuk mengeluarkan semua administrasi sekaligus dengan semua subordinasi. Mimpi-mimpi anarkis ini, yang didasarkan pada ketidakpahaman tugas-tugas kediktatoran proletar, sama sekali asing bagi Marxisme, dan pada kenyataannya, hanya berfungsi untuk menunda revolusi sosialis sampai orang-orang berbeda. Tidak. Kami menginginkan revolusi sosialis dengan orang-orang seperti sekarang, dengan orang-orang yang tidak dapat melepaskan subordinasi, kontrol, dan mandor dan akuntan. Tujuan sosialisme adalah komunisme. Komunisme muncul secara positif di setiap bidang kehidupan publik, permulaannya harus dilihat secara harfiah di semua sisi. Demokrasi untuk sebagian besar rakyat, dan penindasan dengan kekerasan, yaitu pengucilan dari demokrasi, para pengisap dan penindas rakyat. Inilah perubahan yang dialami demokrasi selama transisi dari kapitalisme ke komunisme. Dalam memperjuangkan sosialisme, bagaimanapun, kami yakin bahwa itu akan berkembang menjadi komunisme dan, oleh karena itu, kebutuhan akan kekerasan terhadap orang-orang secara umum, untuk subordinasi satu orang ke orang lain, dan dari satu bagian populasi ke yang lain, akan lenyap sama sekali karena orang akan terbiasa mengamati kondisi dasar kehidupan sosial tanpa kekerasan dan tanpa subordinasi.